Rapat pansus hak angket DPRD Pati kembali dilanjutkan hari ini. Rapat beragendakan memeriksa kebijakan kenaikan pajak 250%. Meski kenaikan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebesar 250% telah dibatalkan, namun pansus menilai perlu menanyakan dasar yang digunakan untuk menaikkan pajak. Pihak pertama yang diperiksa adalah camat Udari, jaksa yang dimintai keterangan terkait surat edaran ke masyarakat bahwa masyarakat yang belum membayar pajak tidak akan dilayani administrasi kependudukannya. Pansus masih menggali dasar surat edaran tersebut karena banyak masyarakat yang mengadukan terkait beredarnya surat tersebut. Sementara itu, untuk mengawal pansus hak angket, Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendirikan posko di depan kantor DPRD Pati pada Senin malam. Berbeda dengan posko donasi sebelumnya, posko ini dibuat untuk mengawal pansus hak angket yang sedang berjalan di DPRD. Selain itu, posko ini juga difungsikan untuk menerima aduan masyarakat yang telah dirugikan dengan kebijakan Bupati, seperti regrouping sekolah yang terkesan dipaksakan dan terburu-buru. Masyarakat yang menjadi korban kekerasan aparat saat aksi unjuk rasa 13 Agustus pekan lalu juga bisa mengadu ke posko ini. Untuk mempercepat kasus angket dari DPRD ini agar pelaksanaan Pak Pati Sudewo segera terjadi, percepatlah kita ngawal di sini agar DPR ini tidak masuk angin, Pak. Kebijakan kenaikan pajak yang berujung demonstrasi warga di Pati, Jawa Tengah bisa memicu efek domino. Di Cirebon dan Bone juga ada aksi menentang kenaikan pajak. Di Cirebon, Jawa Barat, rencana kenaikan PBB hingga 1000% menuai penolakan keras. Warga menyatakan siap menggelar aksi besar jika tidak ada langkah konkret dari wali kota. Pakar komunikasi politik LSPR Lely Ariane di program Sapa Indonesia Pagi mengatakan komunikasi politik tak boleh buntu setelah kepala daerah sudah terpilih. Kepala daerah juga harus mengetahui kondisi masyarakatnya. Kenaikannya tidak terlalu bombastis seperti itu sampai 250%. Kemudian rakyat juga belum terlalu memiliki motivasi, belum memiliki pancingan gitu. Atau contoh, wah ini ternyata bisa kita gugat lewat cara ini ya seperti itu. Kita bukan provokator ya, tapi ini memberi pelajaran sekali lagi bahwa komunikasi politik antara pemimpin sama rakyatnya itu tidak boleh selesai ketika dia terpilih menjadi pemimpin. Dia harus membangun suasana, kebutuhan rakyat saya seperti apa, keadaan rakyat saya seperti apa, kebijakan apa yang harus saya ambil sebagai langkah-langkah politik dan langkah-langkah yang tidak bertentangan dengan hukum. Itu tadi esensinya kenapa hak angket dilakukan, karena ada diduga keputusan, kebijakan apa yang dia lakukan itu meresahkan masyarakat. Hari ini Pansus Hak Angket kembali bersidang dengan menghadirkan sejumlah pihak untuk dimintai keterangan. Lalu bagaimana jalannya sidang hari ini? Kita tanyakan pada jurnalis Kompas TV Novelia Hasanah dan juru kamera Prahayuda Febrianto di Pati, Jawa Tengah. Selamat siang Novelia. Hari ini ada sejumlah kepala desa dan juga camat yang dimintai keterangan. Lalu apa yang menjadi poin utama keterangan camat terkait kenaikan pajak 250% yang kemarin menjadi keresahan warga? Ya, selamat siang Imron dan juga saudara. Memang pada hari ini dilaksanakan kembali rapat pansus di gedung DPRD Pati, Jawa Tengah. Di mana tadi sekitar pukul 10 rapat kembali dimulai. Ada sekitar 3 kepala desa dan juga ada 3 camat yang menghadir dan juga mengikuti rapat. Namun untuk saat ini memang dari 3 kepala desa yang dipanggil belum tampak belum ada hadir di gedung DPRD untuk mengikuti rapat pansus. Namun untuk camat sendiri, sudah tadi sebelumnya sudah mendapatkan keterangan dari camat dari jaksa, yaitu Eko Purwantoro, di mana terkait dengan surat edaran mewajibkan membayar pajak PBB terlebih dahulu, PBB P2, sebelum atau jika tidak membayar pajak PBB P2, maka tidak akan dilayani apabila datang ke kantor kecamatan dari jaksa. Lalu tadi setelah dari camat atau dari jaksa, sekarang saat saya melaporkan sedang dilaksanakan ataupun sedang dimintai keterangan dari camat Margorejo. Saat ini sedang berlangsung di belakang saya, itu juga terkait dengan apakah
permintaan terkait kenaikan pajak ini sudah ditanyakan kepada seluruh camat dan apakah juga sudah disetujui oleh seluruh camat, yang di mana keterangan dari Camat Margorejo tadi mengatakan bahwa kenaikan pajak PBBP 2 sebesar 250%, maksud saya itu adalah permintaan atau diperintah secara langsung oleh Sekda. Namun dari keterangan dari Camat atau dari Jaksa pada sebelumnya mengatakan bahwa masukan kenaikan PBB ini masukan dari DPP KAD saat adanya rapat. Ya, Imron dan juga saudara, saat ini setelah sebelumnya pada tanggal 14 Agustus dilaksanakan rapat pansus pertama membahas mengenai pemutusan kontrak di Rumah Sakit RSUD Suwondo dan juga pergantian secara direksi. Pada hari ini khusus membahas terkait dengan kenaikan pajak sebesar 250% oleh Bupati Pati Sudewo yang cukup mengundang gejolak di masyarakat Pati dan akhirnya berdemolah pada tanggal tanggal 13 Agustus 2025 lalu, Imron. Novel, yang juga kita semua ingin ketahui terkait dengan keberadaan Bupati Pati Sudewo. Apakah ada informasi terkait dengan hal ini? Ya, Imron dan juga saudara, memang terakhir kali Bupati Pati Sudewo tampak itu pada tanggal 13 Agustus 2025 atau saat adanya aksi masyarakat Pati di kantor Bupati pada pekan lalu, yang sempat keluar dengan mobil taktis untuk bertemu dengan para pendemo, namun akhirnya kembali. Hingga saat ini atau sekitar pada tanggal 14 Agustus hingga hari ini memang Bupati Pati Sudewo itu belum diketahui keberadaannya, dan di mana kendali pemerintahan untuk sementara dipegang kendalinya oleh Wakil Bupati, yaitu Wakil Bupati Risma Ardi Chandra dan juga Forkopimda dari Kabupaten Pati. Ya, Imron dan juga saudara, memang terkait dengan pansus ataupun dengan demo dari masyarakat terkait dengan pemakzulan dari Bupati Pati Sudewo, saat ini dari DPRD Pati Jawa Tengah juga sudah diadakannya rapat pansus yang dimana pada hari pertama itu pada tanggal 14 Agustus membahas mengenai pergantian direksi dan juga pemutusan kontrak pegawai di Rumah Sakit RSUD Suwondo, hampir sekitar 200 pegawai yang diputus kontraknya, dan juga pada hari ini dilaksanakan rapat pansus kedua membahas mengenai kenaikan pajak PBBP 2 sebesar 250% yang cukup mengubah gejolak dari masyarakat, walaupun sudah dibatalkan keputusan tersebut, namun tetap masyarakat Pati tetap melaksanakan aksinya, di mana tuntutannya diganti menjadi menurunkan Bupati Pati Sudewo, Imron. Baik, Pansus Hak Angket terus bekerja dan agenda sidang Pansus Hak Angket DPRD Pati hari ini adalah mengundang sejumlah camat dan juga kepala desa untuk dimintai keterangan. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Novelia Sahsana dan juru kamera Prahayuda Febrianto. Terima kasih rekan-rekan. Dan informasi usai jeda saudara, pembebasan bersyarat terpidana kasus megakorupsi KTP elektronik Setia Novanto mendapat kritik dari sejumlah pihak.